Halo, selamat pagi buat anak-anak ibu yang baik. Salam sehat, selamat jumpa kembali dengan ibu. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak, supaya pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai proses belajar kita, ibu akan mengambil absen kalian terlebih dahulu. Yang namanya ibu panggil, silahkan dijawab dan angkat tangannya ya anak-anak. Baiklah, kali ini kita akan memasuki pokok pembelajaran yang baru. Ibu harap kalian bisa memperhatikan dan juga bisa lebih fokus. Coba ambil sikap belajar yang baik yang membuat kalian senyaman mungkin untuk belajar pada hari ini. Nah, anak-anak ibu yang baik, coba perhatikan gambar di samping ini. Nah, coba kalian pikirkan apa sih yang terjadi pada gambar tersebut. Kemudian, dengan gambar yang ini, kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan gambar yang ini, apakah kalian pernah mengalaminya? Apakah kalian pernah terjatuh seperti pada gambar yang di samping ini? Nah, anak-anak ibu, setelah kalian melihat gambar yang di samping tadi, apa sih yang kalian pikirkan? Dan pada gambar kecelakaan tadi, kenapa ya anak-anak ibu, ketika kita jatuh dari sepeda terus tangan atau kaki kita terbentur ke aspal, mengeluarkan darah? Nah, siapa yang pernah begitu? Kira-kira apa yang terjadi ya? Kenapa bisa begitu ya? Dan pernah kalian lihat juga atau kalian pernah mengalami yang namanya pada saat terluka itu, luka kita itu serasa-rasanya kering dan ada timbul kayak flek hitam begitu. Siapa yang pernah? Nah, itu sebenarnya kenapa ya? Apa yang menyebabkan bisa terjadi seperti itu? Nah, untuk itu kita akan mempelajari pada hari ini mengenai apa itu darah, komponen penyusun darah, dan fungsi darah tersebut, yang mana melalui kegiatan diskusi kelompok nanti peserta didik mampu mendeskripsikan fungsi darah. Kemudian, melalui kegiatan diskusi, peserta didik mampu membuat model komponen penyusun darah. Yang ketiga, melalui kegiatan diskusi juga, peserta didik mampu mendeskripsikan masing-masing komponen penyusun darah dan menjelaskan fungsi masing-masing komponen penyusun darah. Adapun manfaat dari pembelajaran ini, siswa atau anak-anak ibu sekalian mengetahui dan menambah ilmu mengenai fungsi darah dan komponen penyusunnya. Adapun materi yang dibahas, seperti yang ibu sampaikan tadi, kita akan membahas mengenai fungsi darah, kemudian yang kedua komponen penyusun darah, dan yang ketiga fungsi komponen penyusun darah. Adapun standar kompetensi yang harus kita capai, yang pertama itu anak-anak ibu harus bisa mendeskripsikan fungsi darah. Yang kedua, harus bisa mendeskripsikan masing-masing komponen penyusun darah. Yang ketiga, anak-anak ibu juga harus bisa menjelaskan fungsi dari komponen penyusun darah tersebut. Dan yang keempat, anak-anak ibu harus bisa membuat model komponen penyusun darah. Dan yang terakhir, anak-anak ibu harus bisa mempresentasikan model komponen penyusun darah tersebut. Nah, anak-anak ibu, sebelumnya pada minggu yang lalu ibu sudah mengingatkan pada kalian untuk membaca materi kita pada hari ini, yaitu sistem peredaran darah manusia yang fokusnya pada komponen penyusun darah dan fungsi darah. Untuk itu, semoga pembelajaran kita hari ini kalian juga bisa dapat mengerti karena kalian sudah membacanya. Baiklah, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai materi kita pada hari ini.
Baiklah anak-anak ibu, marilah kita bahas satu persatu. Sebelumnya kita akan membahas dulu mengenai darah. Apa sih sebenarnya darah itu? Baiklah anak-anak ibu, darah adalah jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Apa itu elemen seluler, Bu? Nah, elemen seluler itu terdiri atas 3. Yang pertama itu eritrosit atau sel darah merah, yang kedua itu leukosit atau sel darah putih, dan yang ketiga itu trombosit atau keping darah. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui apa sih sebenarnya fungsi darah itu. Yang pertama itu mengangkut nutrisi. Darah itu fungsinya untuk mengangkut nutrisi. Tadi kan darah itu berwujud cair, makanya ketika kita jatuh dari sepeda tadi kan mengeluarkan darah yang wujudnya cair. Kemudian yang kedua itu mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme. Yang ketiga menjaga tubuh dari serangan penyakit. Yang keempat mengangkut oksigen, hormon, dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. Baiklah anak-anak ibu, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, plasma darah. Plasma darah merupakan cairan ekstraseluler yang mengandung zat-zat terlarut, sedangkan elemen seluler tersusun atas sel-sel darah seperti yang ibu jelaskan tadi. Apabila darah yang terdapat di dalam tabung disentrifugasi, seperti pada gambar di samping ini, diputar dengan kecepatan tertentu, sel-sel darah akan berada pada bagian dalam, sedangkan plasma darah pada bagian atas. Bisa kita lihat sel darah merah atau eritrosit. Sel darah merah berbentuk bulat pipih dan bagian tengahnya cekung atau bikonkav. Sel darah merah tidak memiliki inti sel. Warna merah pada sel darah merah disebabkan adanya hemoglobin atau Hb dalam sel darah merah. Sel darah merah dibentuk di dalam sumsum merah tulang. Namun, selama dalam kandungan, sel darah merah dibentuk dalam hati dan limfa. Adapun fungsi dari sel darah merah atau eritrosit anak-anak ibu itu, yang pertama, membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Nah, fungsi lainnya itu sel darah merah juga mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan siklus pernapasan manusia. Nah, yang kedua itu leukosit atau sel darah putih. Sel darah putih memiliki bentuk yang tidak tetap atau bersifat amoeboid dan mempunyai inti. Jumlah sel darah putih tidak sebanyak jumlah sel darah merah. Setiap 1 mm kubik darah mengandung 8.000 sel darah putih. Kita lihat seperti pada gambar ini. Itu adalah bentuk dari sel darah putih dan sel darah merah. Adapun fungsi dari leukosit atau sel darah putih ialah untuk melawan kuman atau bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Dan sel darah putih ini memiliki jenis-jenis. Yang pertama neutrofil, yang kedua eosinofil, yang ketiga basofil, yang keempat monosit, dan yang kelima limfosit. Neutrofil adalah sel pertama dari sistem kekebalan tubuh yang merespon dengan cara menyerang bakteri atau virus. Eosinofil adalah salah satu jenis leukosit yang berfungsi melawan bakteri dan infeksi parasit seperti cacing. Basofil adalah jenis sel darah putih yang jumlahnya hanya sekitar 1%. Basofil berfungsi untuk meningkatkan respon imun non-spesifik terhadap patogen. Yang keempat itu monosit adalah leukosit yang bisa dibilang sebagai truk sampah. Dan yang terakhir adalah limfosit, adalah leukosit yang penting untuk menjaga sistem kekebalan tubuh. Ada 2 jenis utama limfosit, yaitu limfosit sel B dan limfosit sel T.
Nah, pembahasan kita yang terakhir anak-anak ibu yaitu trombosit atau keping darah. Trombosit atau keping darah memiliki bentuk yang beraneka ragam, yaitu bulat, oval, dan memanjang. Jumlah sel keping darah pada orang dewasa sekitar 200.000 sampai 500.000 sel per 1 mm pangkat kubik darah. Umur keping darah terbilang cukup singkat, yaitu 5 sampai 9 hari saja. Keping darah sangat berhubungan dengan proses pengeringan luka sehingga sering disebut sebagai sel darah pembeku. Nah, untuk anak-anak ibu, seperti pada gambar yang pertama yang ibu tunjukkan tadi, bahwasannya ada gambar luka yang telah kering. Pengeringan luka itu adalah fungsi dari trombosit atau keping darah. Nah, setelah tadi ibu menjelaskan dan memberikan video maupun gambar, baiklah anak-anak ibu di sini untuk menuliskan resume atau rangkuman atau apa yang bisa kalian dapat dari penjelasan ibu yang tadi. Baiklah, sebelum kita memulai diskusi kita pada hari ini anak-anak ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ibu akan membagi menjadi 5 kelompok untuk mendiskusikan materi ini. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian diskusikan, yang pertama, apa saja komponen penyusun darah dan fungsinya? Yang kedua, bagaimana proses pembekuan darah? Yang ketiga, apa fungsi darah bagi tubuh selain yang ibu jelaskan tadi? Baiklah anak-anak ibu, untuk mendiskusikannya kalian bisa menelaah penjelasan ibu yang tadi atau membaca sumber lain seperti buku, video dari internet maupun yang lainnya. Untuk itu kepada anak-anak ibu sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan mengangkat tangannya dan memberikan pertanyaannya. Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka kita akan memulai diskusi kita. Diskusikanlah pertanyaan-pertanyaan yang ibu berikan tadi dengan kelompoknya masing-masing. Baiklah, adapun kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, yang pertama, darah adalah jaringan ikat yang berwujud cair dan tersusun atas 2 komponen utama, yaitu plasma darah dan elemen seluler. Yang kedua, fungsi darah yaitu mengangkut nutrisi, mengangkut karbon dioksida dan sisa metabolisme, menjaga tubuh dari serangan penyakit, mengangkut oksigen, hormon dan senyawa kimia lain ke seluruh tubuh. Adapun komponen penyusun darah yang pertama ialah plasma darah, yang kedua elemen seluler yang terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Baiklah, ibu akan memberikan agenda pekerjaan rumah atau PR untuk kalian kerjakan di rumah. Jangan lupa kerjakan PR-nya di buku LKS yang ada pada halaman 60. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau perbuatan yang ibu lakukan kepada kalian. Tetap semangat dalam belajar. Selamat pagi. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. Roll that backward, babe.